Akhirnya guys, beliau kirim ke rekening saya. Shalom, Mak Lina Wijaya di sini. Teman-teman, ini state saya yang ketiga. Yang pertama di report, yang kedua bertahan, ini yang ketiga. Ya, pas ya. Hari dulu berada di roomnya Mikana. Di roomnya Mikana, kau dapat koin dari sana, kau dapat follower dari roomnya Mikana. Kau bahkan menerima berkat dari Mikana. Berapa ratus ribu ya? Berapa kali kau terima dari Mikana? Kau bahkan dijemput, diajak makan sama Mikana. Tentang cuan-cuan-cuan yang dikatakan seolah-olah semua narasumber yang naik ke ruangan Mikana itu mengejar koin, mencari cuan. Halo. Jadi apa yang kami dedikasikan selama ini, pemahaman kami, ilmu kami, kesabaran kami ya tentang Kristus, tentang Alkitabiah itu dipandang rendah. Tapi yang engkau lakukan, engkau menjelek-jelekan Mikana di room Sofiatul. Dan ketahuan dan dilaporkan ke Mikana. Banyak orang bertopengkan apologet, berjubahkan pekabaran Injil, namun sejatinya mereka sedang menyusupi jemaat-jemaat awam itu dengan bidat, dengan penyesatan, dengan pemahaman yang tidak tuntas tentang Alkitab, di mana mereka tidak mau tunduk terhadap Alkitab, sola scriptura, dan mereka itu memiliki pemahaman-pemahaman sendiri yang sebenarnya karena tidak mau belajar, akhirnya comot-comot asumsi-asumsi menjadi liar. Nah, oneness atau bidat penyesat ini banyak teman-teman, tapi oneness ini belakangan atau Yesus only ini belakangan makin masif, bergerilya dengan sengaja, berkampanye dengan sengaja, pura-pura berdiskusi dengan sengaja dari ruangan-ruangan demi ruangan hanya untuk menyebarkan penyesatan-penyesatan. Bahkan mereka dengan lantang mengatakan Allah Tritunggal itu tidak ada, sebab tidak tertulis Tritunggal di dalam Alkitab. Bahkan mereka juga dengan lantang menghinakan bapak-bapak gereja, kaum para kudus, orang-orang kudus, kaum martir, para teolog. Termasuk ke saya juga, tapi saya tidak berkata apa-apa. Tapi kau menyerang semua orang. Kau pakai nulis lagi, mau membasmi, titik. Kau debat aja belepotan. Kau menjawab aja tanpa banyak ayat, hanya asumsi. Cara muslim aja, tanpa banyak ayat kau keluarkan. Pakai mau membasmi, bla 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 bla. Sejak kapan kau berdebat sama Uni Riva aja? Kau kabur. Bahkan kalau mau naik ke rumah harus 100 koin madatan mata duitan. Dan aja takut untuk menjawab, untuk menginjil kalau sendirian. Setelah ketahuan sama Mikana, kau masih minta permintaan untuk naik ke rumahnya Mikana. Gak tahu malu. Mikana tidak naikkan. Kau kirim pesan, kau teror itu Mikana. Kau ngata-ngatain Mikana karena Mikana sudah nggak mau menaikkan kau lagi. Coba
yang penonton, pikirkan, tiap hari di roomnya Mikana, ya, dapat koin dari roomnya Mikana, dapat follower dari roomnya Mikana. Ngomongin Mikana di belakang, di tempatnya Sofiatul, ketahuan sama Mikana. Masih minta supaya tampil di roomnya Mikana. Mikana nggak mau naikin. Tidak dihargai, tidak dihormati. Nah, inilah yang memicu sakit luka, sakit hati, luka, kecewa para hamba Tuhan, senior-senior apologet, para narasumber yang ada di ruangan Mikana dulu itu sekarang pada menarik diri. Jadi bukan karena kami ini tidak diizinkan lagi, tapi memang kami sudah memutuskan untuk tidak akan lagi seruangan dengan penyesat. Marah ngamuk-ngamuk. WA Mikana, WA ini. Bilang, kamu bahas ini, saya bahas ini Tritunggal. Mikana nggak mau naikin. Sekarang Mikana nggak mau naikin. Mikana dituduh macam-macam. Iblis gak itu? Coba teman-teman. Hari ini sebenarnya saya sudah tidak ingin ya state, tapi ada beberapa pendeta yang minta saya dengan berani speak up untuk mengklarifikasi. Sejatinya dari saya pribadi secara subjektif saya berpikir biarkan saja anjing menggonggong kafilah berlalu. Karena memang pada dasarnya banyak maling teriak maling, iblis teriak iblis. Iblis yang menyamar sebagai malaikat terang ngomongin firman, bahas firman tiap hari, tapi kelakuan lu kayak setan, iblis wanita. Amin Wijaya nggak pernah kayak begini. Coba tanya para apologi dari 2010, nggak pernah mau ngomong kayak begini. Tapi gue liat lu udah kelewatan, bukan manusia lagi. Lu memang iblis beneran. Mau ngaku-ngaku apologi paling hebat. Lu sama Rifa aja lu kabur. Di rumah lu nggak ada yang berani naikin kalau betul-betul dari umat muslim yang memang pendebat. Mana pernah lu mau naikin, lu mau pamer-pamer, membasmi syubhat. Kenapa saya ngomong iblis? Ini satu ya, sudah memfitnah. Tidak tahu berterima kasih tiap hari di room Mikana, dapat koin dari room Mikana, dapat follower dari room Mikana, ngomongin Mikana, ketahuan sama Mikana, nggak mau dinaikin lagi di roomnya Mikana. Ngefitnah Mikana, menyerang Mikana, ngata-ngatain Mikana tidak mengakui Bapak. Sejak kapan Mikana tidak mengakui Bapak, tidak mengakui Roh Kudus? Sejak kapan? Coba Mikana diam, Mikana tidak respon, masih aja bikin konten yang enggak tentang Mikana. Kalau bukan iblis apa? Bertobatlah ya wanita iblis, bertobat untuk yang lain ya. Anda teliti dahulu, jangan hanya percaya kepada satu pihak. Teliti, apakah benar cuma gara-gara doktrin? Atau apakah memang wanita ini, satu iblis ini, orang yang tidak tahu berterima kasih. Dapat koin banyak di room Mikana, dapat follower dari room Mikana, dapat berkat 2 kali Mikana ngasih secara tunai. Akhirnya guys, beliau kirim ke rekening saya. Nah ini ya yang menjadi kemarahan ketika bidat, penyesat, Oneness ini berani dibongkar oleh seorang Lina Wijaya. Allah Tritunggal itu sudah final teman-teman. Jadi sampai kapanpun kalian berusaha mengkudetanya, menghilangkan atau mencampur adukannya, itu tidak akan pernah berhasil. Faktanya sampai hari ini ya, semua sekolah teologi pun memiliki standar yang jelas tentang Allah Tritunggal. Ngomongin Mikana di belakang, ketahuan Mikana masih minta naik, masih minta tampil. Mikana nggak kasih, ngoceh-ngoceh di WA.
Bukan karena doktrin, teman-teman. Bukan karena doktrin. Itu karena sakit hati dia. Ngomongin Mikana ketawa, minta naik, minta tampil. Enggak dinaikin sama Mikana. Lalu menyerang Mikana, fitnah Mikana. Hati-hati para apologet. Berhati-hatilah. Selidikin dahulu. Jangan sampai Anda tertipu daya oleh iblis. Oke? Mohon maaf nih teman-teman. Saya sebenarnya nggak pernah terlalu mau ngurusin kayak gini-ginian. Kau cek dah. Memperkatakan sebaliknya. Mengatakan fitnah. Tidak perlu difitnah. Ada satu masa ketika motivasimu tidak murni di hadapan Kristus, maka akan dibongkarkan. Dan masa itu ketika tiba, Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang dipakai untuk menyingkapkan penyesatan-penyesatanmu. Ya. Jadi kamu sebenarnya tidak perlu heran. Bersihkan dulu, luruskan dulu, bereskan dulu motivasimu di hadapan Tuhan ketika kamu bersosial media. Ya, apakah kamu itu adalah para bidat, para penyesat yang satu hanya mengejar popularitas, dua itu mencari komersil, cuan ya, terutama untuk pembuat kontennya ya. Maupun nonton konten TikTok maupun YouTube. Hati-hati iblis yang berkedok bak malaikat, padahal dia adalah malaikat maut. Dia hanya mencari follower, yang hanya mencari koin, yang hanya mencari nama dan ingin terkenal. Saya pembasmi, oneness, bla bla bla, syubat, bla bla bla. Katanya saya sama Riva aja kabur. Kalau dari rumah muslim kita selesai mau tampil aja harus bayar 100 koin. Nah, orang baru udah aduh. Kalau memang mau menginjil, muliakan Tuhan Yesus, bukan mau mencari nama, bukan mau mencari follower, apalagi mencari koin, mencari duit. Berhati-hati semua. Ini akhir zaman. Banyak iblis yang menyamar sebagai malaikat serigala berbulu domba. Thank you semuanya. God bless.